Okay, Om Swastiastu. Good morning, everybody. Good morning for students and grade. Okay. Now we are going to learn English, special English, or in bahasa Inggris. So today, I am Mr. Dwi as your English teacher. Okay. Firstly, I would like to introduce myself. Okay. My name Madi Dwi Hadiana. I'm an English teacher in Senior High School of Nusantara. Okay, for the first meeting, we are going to learn about easy material. Easy material, it's about simple past tense. Okay, do you know simple past tense? Okay, I think on junior high school you have learned about it. You remember about simple past tense? You remember? Okay. Exactly. All of you have learned about simple past tense. Now, my question, what is simple past tense? Jadi, anak-anak pada saat SMP sudah belajar tentang simple past tense. Pasti. 8, 9 diulang lagi di kelas 7. Pada hari ini, Bapak akan mengajarkan atau mengulang kembali sedikit tentang simple past tense. Jadi setelah simple past tense, baru kita akan belajar membuat atau mengisi invitation letter. Okay, after we learned about simple past tense, for the next meeting, we are going to learn, or we will learn about how to fulfill or how to write or fill invitation. Okay, we are going to learn about simple past tense. Okay, look at this. Okay. Look at this. Okay, look at this. We are divided in learning simple past tense this time. We divide into 3 parts. The first, meaning and use, or in bahasa arti dan kegunaannya atau penggunaan. Second one, form or structure. Bahasa we call it rumusnya, rumusnya. And the last, exercise. Of course, exercise in bahasa in is latihan. Okay. Okay, the first, meaning and use. Most of you understand what is the meaning of simple past tense and when we use simple past tense. If we talk about tense, we talk about time. Jadi setiap kita akan membicarakan tentang tenses, pasti kita akan membicarakan tentang waktu, kapan kita menggunakan kalimat itu. Jadi, based on the time that we talk or we write the sentence, that is the basic part. Jadi itu dasarnya kita belajar tentang tenses. When do we use the simple past tense? Nah, kapan kita menggunakan simple past tense? We use the simple past tense to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Do you get it? Do you understand? Okay, I will explain in bahasa. Jadi kita menggunakan atau mengucapkan, menulis sebuah simple past tense itu untuk mengekspresikan ide atau pemikiran-pemikiran kita bahwa sebuah kejadian atau kejadian itu terjadi dan berakhir pada masa
lampau. Jadi di sini kan ada this is the line. Oke, ini ya. Ini garisnya. This is continuous future continuous simple past. We stand here. Jadi kita berdiri di sini. Kita berdiri di sini, ini simple, ini past, ini future. Jadi kita berdiri di sini. Pada masa lampau itu kita sebut dengan past. Masa yang akan datang kita sebut dengan future. And past, we call it past here. And future here. And now we are here. Jadi yang sedang terjadi ada di sini. Jadi kejadian yang terjadi dan berakhir pada masa lampau. Itu kita menggunakan simple past tense. Okay. Do you understand? Paham anak ya? Okay. Anggap anak-anak sudah paham ya. Ini hanya pengulangan-pengulangan saja. What are some common time expressions used with the past tense? Ekspresi waktu yang biasa digunakan dalam simple past itu apa saja? Lihat, ada kata yes, yesterday. Time expressionsnya ada yesterday. Bahasa apa yesterday? Kemarin. Last month. Bulan lalu. Last year. Tahun lalu. Last week. Minggu lalu. Ago. Beberapa hari yang lalu. Kemarin ago. 2 days ago. 3 years ago. 3 days ago. 4 days ago. Itu artinya berapa hari yang lalu. Artinya. In 1980. Jadi bisa juga time expression menyatakan waktu seperti tahun, tanggal. Yang penting tanggalnya sudah lewat dari saat ini. Nah, itu. Mari kita perhatikan. Di sini, nah ini expression of time. Ada yesterday, last month, ago, and look at these examples. I saw Maria yesterday. Hey, look at this. I saw Maria yesterday. I is a subject. So it's a verb. Maria, object. Yesterday, time expression. Okay. Look at this. Underline word. So and yesterday. Last Friday, the student took the spelling and vocabulary test. Okay, look at the second example. Here, last Friday. Ada time expressionnya ditaruh di depan. Baru diikuti koma dan dilanjutkan dengan melanjutkan dengan kalimat pasnya. Dari mana kita tahu bahwa itu kalimat simple past? Dari last Friday. Dan dari kata kerja yang digunakan. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Oke. Ya. Andaikan di sini tidak ada, anak-anak pernah melihat sebuah kalimat tidak ada time expressionnya. I saw Maria. Or the student took the spelling and vocabulary test. Tidak ada time expressionnya. There is no time expression. But there is still in simple past. Now my question. When or where we know that sentence is simple past. Di mana kita tahu bahwa itu sebuah simple past? Dari kata kerja yang digunakan. Yaitu kata kerja bentuk kedua. Oke, masih ingat ya dengan kata kerja? Oke, sebentar akan Bapak bahas. Selanjutnya, and the next, they got married 2 years ago. Mereka menikah 2 tahun yang lalu. Seandainya juga sama ini tidak ada time expression, there is no time expression. They got married. Very simple past? Yes, of course, simple past. Because using verb to. Menggunakan kata kerja bentuk kedua. Okay. These actions are over finished. Jadi semua pekerjaan ini, melihat Maria, mengambil spelling testnya, menikahnya, itu semua sudah berakhir pada masa lampau, dimulai dan berakhir pada masa lampau. Itu menunjukkan bahwa sebuah kalimat simple past. Now the question, how do we form the simple past tense? Bagaimana kita membentuk sebuah simple past?
Mari kita lihat. English has two kinds of verb in the past tense. In the past tense. Jadi dalam bahasa Inggris ada dua tipe kata kerja yang ada dalam simple past. The verb, regular verbs, and irregular verb. Irregular verb here and irregular verb. Regular verb in bahasa Inggris kata kerja beraturan. Irregular verb kata kerja tidak beraturan. Ingat anak-anak ya SMP, ada kata kerja beraturan, ada kata kerja tidak beraturan. Look at the following list of past tense verbs. Which verbs are regular and which are irregular. Lihat, ada beberapa kata yang Bapak berikan di sini. Sekarang yang mana termasuk regular dan irregular verb? So, work, study, gave, became, tried, alive, and did. Nah, yang mana sekarang kalimat atau kata yang termasuk kata kerja beraturan atau regular verb atau irregular verb? Sudah ketemu? Sudah kembali buka-buka memori SMP-nya ya. Oke, lihat. Third is irregular verb. The second one, work. What is it? Regular or irregular verb? Okay, that's right. It's a regular verb. The third one, study. What is it? What kind of verbs in past tense? It is regular verb. Okay? Okay, give of course. Irregular verb. Became, of course, irregular. Nah, this one, cry. Regular or irregular? Regular verb. Lived. Regular verb. And did, of course, irregular verb. Ada do, did, done. Okay. Ada give, gave, given. Ada become, became, become. Oke. Ini adalah kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Beberapa contoh yang Bapak berikan. Regular verbs are verbs that blah 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 blah. What is it? What is regular verb? Regular verb are verb that end with ed. Jadi regular verb adalah kata kerja beraturan yang diakhiri dengan ed di akhir kata kerja dasarnya. Kata kerja dasar, tidak semua yang berakhiran ed itu adalah kata kerja. Kata kerja, Bapak di sini mengatakan kata kerja bukan kata benda, noun, bukan kata sifat, adjektif, dan yang lainnya. Kita pada konteks kata kerja atau verb. Jika verb itu diakhiri dengan ed di akhir dari sebuah kata kerja dasar, maka itu disebut dengan regular verb. Oke. Simple form atau kata dasarnya adalah work. Pastenya menjadi apa? Ada study, ada cry, play. Oke. Maka work menjadi worked. Oke, worked. Ada penekanan di akhir kata. Study menjadi studied. Ingat, y diganti menjadi i baru ditambahkan ed. Ada cry. Sama, y menjadi i baru ditambahkan ed. Ada live. Menjadi ditambahkan ed atau d menjadi lived. Tulisannya lipat ya, jadi dipahami. Selanjutnya tadi regular verb sudah paham ya, hanya ditambahkan ed. Now irregular verbs. Regular verbs are verbs that what? Don't end with ed. Oke, kita lihat contohnya. Some irregular verb. Jadi irregular verb adalah kata kerja yang tidak diakhiri dengan ed. Some irregular verbs have a vowel change in the past tense. Ada perubahan kata. What is vowel?
kata kerja atau huruf vokal, vowel. There is a vowel and consonant. Okay. Look at this example. Simple form become to be became in the past. Jadi become menjadi became. Okay, look at this. Give menjadi gave. Drive menjadi drove. Forget to be forgot. Jadi ada become, became, give, gave, drive, drove, forget, forgot. Ini bentuk pasnya, simple formnya atau kata kerja dasarnya seperti ini. Oke. Sampai di sana paham ya? Memang sebuah irregular verb mempunyai beberapa aturan yang lebih banyak daripada regular verb. Namanya juga tidak beraturan, pasti banyak aturannya. Atau ketentuan-ketentuan untuk membuat sebuah kata kerja tidak beraturan, ada beberapa ketentuan yang lebih tentunya dari dibandingkan dengan regular verb. Ya. Other irregular verb have a different kind of tense, memiliki beberapa jenis perubahan kata kerjanya. Namanya tidak beraturan, ada yang pertama ditambahkan ini, ada yang tidak. Ini tidak beraturan. Ya. Look at example. Teach menjadi taught. Taught. Okay. Ini tidak berubah. Tidak seperti tadi, ditambahkan ed. Kadang perubahannya dari bentuk kedua ketiga berbeda. Ya. Perubahannya tidak menjadi ed. Bring menjadi brought. Lift menjadi left. Hear menjadi heard. I heard you last time. Jadi menggunakan ini. I left you here 2 days ago. Saya meninggalkan kamu 2 hari yang lalu. I brought your bag last night. Dia membawa tasmu kemarin malam. Sekarang berarti dia tidak membawa. Buy, bought. Look at this example. Celia bought a new computer last weekend. Last weekend. Berarti bought di sini yang dimaksudkan adalah membeli atau buy dalam bentuk kata kerja dasar. Ini kata kerja dasar. Simple form. Yang ini past form. Okay. Celia bought a new computer last weekend. Jadi kelihatan di sini bahwa sebuah kata kerja bentuk kedua irregular, maka di sini menggunakan simple past tense. Paham ya sampai di sana anak-anak ya? Jika ada pertanyaan silakan langsung ke WhatsApp grupnya. And some irregular verb don't change at all. Tidak semua juga sebuah kata kerja tidak beraturan itu tidak semuanya mengalami perubahan. Bahkan bisa ada yang tetap. Pertama, kedua, ketiga ada tetap. Ada yang berubah. Pertama, keduanya berbeda. Ada yang berubahnya sama. Atau bahkan sama sekali tidak. Kita lihat. Contohnya. Ini yang tidak berubah semuanya. Simple formnya hit, hit, hit. Tetap aja. Bentuk pertama hit, kedua hit, ketiga hit. Put, put, put. Nggak ada put-putan. Nggak ada. Pasti put, put, put. Set, set, set. Pasti sama bentuk pertama set, kedua set, ketiga set. Maka menjadi set-set. Itu kalau biar gampang kita ngafalin ya. Look at this example. The children set the table every Sunday. Nah, ini bentuk pertama atau kedua? Bentuk pertama karena ada kata every Sunday. Kalau udah every Sunday berarti menggunakan apa? Simple present tense yang menyatakan kebiasaan ya. Biar bisa membedakan ini set ini termasuk set bentuk pertama atau bentuk kedua atau bentuk ketiga, ini termasuk bentuk ya. Lihat sekarang, the children set the table last night. Ini bentuk kedua karena ada kata time expression atau penanda waktunya menggunakan last night. Kalau ini every Sunday simple present, yang ini simple past. Paham ya anak-anak ya? Kalau ketemu kalimat seperti ini, yang membedakan adalah time expression-nya. Oke, paham?
Paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat. For regular verb, simply use the ed form of the verb in positive sentence. Untuk kata kerja beraturan, kita simpel-simpel saja, mudah saja, tinggal menambahkan ed di kata kerja pada kalimat positif. Look at this. When I was a child, ketika saya kecil, I played the piano. Okay. When I was a child, I played the piano. Jadi tinggal tambahkan, simpel aja, tinggal tambahkan ed. Kalau kata kerja beraturan. Nah, Donna visited Paris. Visit berubah menjadi visited, bentuk kedua. Simpel aja tambahkan ed. Okay. Be careful with spelling change. Jadi tidak semua, kalau pengucapan tidak semua ed itu dibaca. Contoh begini, ini. Ada played, ada visited, played, bukan played, tapi played. Visited, kok bisa dibaca Pak? Karena konsonan, vowel konsonan, ditambahkan ed dibaca, visited. Kalau ini played, ini kan vowel konsonan, nggak bisa konsonan vowel konsonan. Kalau yang di sini adalah konsonan vowel konsonan tambahkan ed apabila di belakangnya ini kan played. Ini kan played itu bukan, kalau maksudnya bukan semi vowel, dia bukan murni konsonan. Oke. Paham ya sampai di sana tentang penggunaan regular dan irregular verb. Kita tambahan lagi, jika irregular verb, use the correct past tense form in positive sentence. Jadi gunakanlah simple past yang benar sebelum menggunakan irregular verb. Unfortunately, this form must be memorized. Ini yang harus anak-anak pahami, harus anak-anak ingat yang ini. Yang ini harus anak-anak ingat. Jangan sampai lupa. Ya. Last week, I blah 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 your letter. The student blah 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 an English exam. They blah blah great job. Coba sekarang tulis. Pikirkan, send itu menjadi apa? Irregular verbnya. Ya. Ini ada dua, ada have, ya, ada have, dan ada do di sini. Apa perubahannya? Oke, finish? Oke, let's check. Mari kita lihat. Last week I sent you a letter. Last week I sent you a letter. Ada di sini berubah ya. Berubah. Karena termasuk irregular verb. One. The student had. Have menjadi had bentuk kedua. Irregularnya. Do menjadi they did a great job. Oke. Oke, betul ya. Terima kasih. Kita lihat sekarang. For negative sentence, gunakanlah untuk membuat kalimat negatif, gunakanlah did not or didn't. Kalau dipisah did not, kalau digabung jadi didn't. Tambah dengan verb base form infinitive. I went to work yesterday. Ini bentuk positif, bentuk negatifnya menjadi I didn't go to work yesterday. Lihat, ya kan? I didn't go to work. Sini kan I went to work yesterday. Makanya when ini kan ada do, did, go, when, gone. Maka kalau dia menjadi kalimat negatif, when ini dirubah ke bentuk pertama. Kenapa? Karena sudah ada did bentuk kedua. Kalau when ditambahkan I didn't went, maka dia akan double, past tense-nya akan double sehingga tidak tepat sesuai dengan peraturan
dalam tenses atau grammar. Ya, kata bahasanya salah. Maka menjadi I didn't go to work yesterday. Jadi when-nya ini berubah menjadi bentuk pertama ditambahkan dengan did. Paham ya? Untuk membentuk kalimat negatif. Exception, verb B. Pengecualian. The verb B is special. Ada verb B yang spesial. Never use did not or didn't with the verb B. Pengecualian kita lihat menggunakan was and were. Was and were. Tidak semua did. Ada was and was plus not or were plus not. Oke deh. For yes no question, use did. Jadi untuk membuat kalimat interrogatif kita gunakan did ya. Did plus subject plus verb base infinitive. Did you go to work yesterday? Did-nya ke depan ya. Sama seperti yang anak-anak pelajari saat ini. Put the verb between brackets into the correct form simple past. Nah, ini beberapa latihan ya. Beberapa latihan ini akan Bapak berikan pada lembar berikutnya di Google Classroom. Oke, silakan anak-anak cek Google Classroom-nya, itu penjelasan tentang simple past tense. Sudah paham ya? Dari penggunaannya, dari formnya, regular verb, irregular verb sudah Bapak jelaskan. Jika ada pertanyaan tidak dipahami, silakan anak-anak tanyakan melalui WhatsApp group. Selesai mengerjakan latihan, silakan anak-anak mengumpulkan di Google Classroom-nya. Di hari Sabtu atau minggu depannya, Bapak akan kembalikan pekerjaannya langsung dinilai di Google Classroom. Oke, that's all for today. Thank you for attention. See you next time. Have a nice day and good luck.